Sambil menikmati coffee break pagi menjelang siang hari ini, sebelum acara kita segera mulai, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan musik-musik spesial yang hari ini hadir bersama persembahan dari Ade. Ini ya, Bapak Ibu masih menyediakan waktunya untuk bisa hadir dan juga datang ke tempat ini, di mana kita hari ini untuk World Psoriasis Day 2023 akan bersama teman-teman dan juga para sobat-sobat yang hari ini sudah hadir, di mana hari ini kita akan bersama-sama mengikuti talk show dan juga webinar berdamai dengan psoriasis mencari solusi bukan meratapi. Seperti tadi yang lagu-lagu sudah dibawakan oleh teman-teman dari Ade and the Project, kita butuh sekali penyemangat bagaimana untuk hal-hal setiap menit, setiap detik yang kita lewati di muka bumi ini. Tentunya hari ini juga banyak sekali pembicara-pembicara yang mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa untuk seluruh sobat Nusantara juga yang hadir di sini online dan juga offline, di mana nanti akan ada pembicara-pembicara yang luar biasa yang tentunya pada kesempatan hari ini akan memberikan sebuah makna yang mudah-mudahan setelah dari tempat ini kita memiliki banyak hal yang bisa kita pelajari dan juga memotivasi diri kita untuk berdamai dengan psoriasis dan juga mencari solusi bukan. Psoriasis Day Kalimantan Timur, boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber hari ini, Ketua Yayasan Sobat Psoriasis Nusantara, Bapak Dr. Danang. Selamat datang di Kalimantan Timur, Pak Dokter. Bapak Dr. Nasir, beliau ini sudah cukup kenal dengan teman-teman autoimun ya yang ada di Kalimantan Timur. Mbak Elda, terima kasih menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmunya hari ini. Serta Bapak Dr. Daulat. Kalau Bapak Dr. Daulat ini teman-teman psoriasis di Samarinda ini sudah sangat akrab. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga untuk ya yang mendukung acara ini dari RH NM Decoration Toko Cahaya Muslim. Ini Mbak Yaya, makasih Mbak Yaya, seorang pendamping yang cukup luar biasa. LDP Clinical Med Skin dan Body Aesthetic, terima kasih Dr. Daulat. Prodia, Dr. Siska Skincare dan M2B, dan kita didukung juga oleh vendor-vendor yang luar biasa. MC yang ganteng luar biasa, Mas Arda. Makasih Mas. Kantin Restaurant Lounge. Kemudian Nemo Picture, Duran Galeria, makasih. Dan Ade and the Project tentunya. Terima kasih juga untuk Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Dan Bapak Tafidin Wahab, terima kasih atas supportnya Pak. Beliau ini dari Qatar menyempatkan untuk hadir di acara kita di Samarinda. Terima kasih Pak. Terus terima kasih juga buat Bapak Haji Hadi Mulyadi, Bapak Haji Sarwono, dan untuk teman-teman Yayasan Sobat Psoriasis Nusantara, terima kasih untuk sharingnya selama ini untuk persiapan acara kita. Mas Hendro, Kang Obed, Kang Dedi, bersama Bang Yo. Dan yang paling spesial teman-teman Psoriasis Fighter Kalimantan Timur, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tanpa mengecilkan yang lain, sepertinya kita harus berterima kasih spesial buat Mbak Ade yang begitu luar biasa menyiapkan acara ini. Makasih. Untuk semua teman-teman yang hadir di sini dan peserta Zoom, saya berharap acara ini memberikan manfaat yang sangat baik buat kita, utamanya kita teman-teman yang psoriasis autoimun pada umumnya, karena kita butuh pengobatan yang selalu berkembang. Jadi mudah-mudahan hal seperti ini akan berlanjut. Kita ini di Samarinda mengadakan acara ini sungguh luar biasa ya. Ini sudah pertama kali dan sudah beberapa tahun diidam-idamkan, akhirnya tahun ini bisa terlaksana. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sekian dari saya. Sumpama ada kekurangan dalam acara ini, kami sebagai panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya.
Semoga kita bisa mengambil manfaat dari acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Diponegoro Semarang, pekerjaan di tahun 2001 hingga 2002, staf dokter umum Puskesmas Sungai Siring Samarinda 2002 hingga 2004, beliau staf dokter umum Puskesmas Remaja 2003 hingga 2006, dokter IGD Rumah Sakit Dirgahayu, dan juga 2004 hingga 2006 dokter umum klinik Kelmed Samarinda 2011 hingga sekarang, staf ilmu kesehatan kulit dan kelamin RSUD Abdul Wahab Syahrani, dan di tahun 2011 hingga sekarang beliau juga masih staf ilmu Fakultas Ilmu Kesehatan Fakultas Universitas Mula Warman. Boleh berikan tepuk tangan untuk moderator kita pada kesempatan hari ini. Inilah dia Dr. Daulat, dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, sebagai moderator untuk talk show dan webinar Berdamai dengan Psoriasis, Mencari Solusi Bukan Meratapi. Selamat pagi, Dok. Kami silahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disiapkan, dan Dr. Daulat sudah siap tentunya untuk memimpin bagaimana sesi talk show dan juga webinar kita. Kami silahkan kepada Dr. Daulat. Selamat siang semuanya. Biarpun udara agak mendung, hujan, enak tidur ya jam segini. Tapi kita bersyukur kita ada acara ini untuk saling bertukar informasi, menambah ilmu tentang psoriasis. Jadi kita bersyukur sekali untuk siang hari ini. Baiklah, kita akan mulai. Ada senior saya, teman saya, sahabat saya, Dr. Danang, jauh-jauh dari Jakarta, demi untuk sahabat psoriasis Kaltim. Kita sangat bersyukur sekali. Dr. Danang Wahyudi, spesialis dermatovirologis dan estetika. Beliau juga subspesialis onkologi bedah kulit, jadi kita di kulit ini ada subspesialis untuk kanker kulit dan bedah tumor. Jadi kita dokter kulit ini tidak cuma salepin orang, tapi kita juga ada bidang yang operasi juga untuk bedah kulit. Beliau lulus dokter umum tahun 98 dari FKUI, kemudian masuk ke spesialis kulit, PPDS kulit di FKUI juga, dan beliau sebagai subspesialis onkologi dan skin surgery konsultan di FKUI. Beliau sebagai pekerjaannya saat ini tahun 2008 sampai sekarang ada di Rumah Sakit Darmais, kemudian di Rumah Sakit MMC juga, dan ada praktek pribadi di Jalan Saharjo. Beliau ini adalah wakil ketua satu dari PP Pedosky. Jadi kita di spesialis kulit ini ada organisasi namanya Pedosky itu, beliau ada di bidang organisasi. Dan beliau saat ini adalah ketua PC, ketua cabang dari Pedosky ini yang di Jakarta. Beliau mempunyai fellowship juga tahun 2010 sampai 2011, dermatologic surgery Prof. Dr. Marwali Harahap di Medan. Kemudian tahun 2015 beliau juga ada fellowship dermatologic surgery tentang dermoskopi dan onkologi dengan Prof. Dr. Kurniaki Cara Toranomon, kayaknya dari Jepang. Di Jepang nih beliau nih. Saat ini beliau juga menjadi memimpin untuk sebagai Ketua Psoriasis Nusantara, Ketua Iluni FKUI, dan Ketua Iluni dari Dermatovenerologis FKUI RSCM. Mari saya serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Danang untuk memberikan
sedikit ilmu dan nanti kita akan punya waktu untuk tanya jawab. Biasanya sih tanya jawabnya itu yang lama tuh. Itu sesuatu yang dibutuhkan juga karena nanti ada anak-anak kita, ada penderita-penderita yang masih kecil yang juga membutuhkan untuk dia diterima oleh temannya, diterima oleh ini. Sehingga itu juga menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita harus memberikan pengetahuan itu kepada masyarakat supaya tidak terjadi lagi hal-hal tersebut, bahwa kualitas hidupnya tidak boleh turun. Slide. Ya, jadi ini ya. Jadi secara ini kita sendiri pasti sudah mengetahui ya bahwa ada 89% itu mengalami malu, depresif sampai 62%. Coba di sini ada yang pernah sampai harus keluar dari pekerjaan karena psoriasis? Ya, jadi pasti ada tuh, ketemu pasti sesuatu tuh. Entah kenapa, padahal itu sesuatu hal yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Tapi memang kadang-kadang kita tidak bisa melawan hal tersebut. Ya, slide. Nah, sedikit pengetahuan bahwa psoriasis itu ada beberapa bentuk. Ya, ada yang plak, ada yang gutat, ada yang inversa, ada yang pustular, dan yang paling parah adalah yang erythroderma. Ada yang pernah tahu apa psoriasis itu yang bentuknya paling banyak itu namanya apa? Ya, jadi yang paling banyak, slide berikutnya. Nah, yang paling banyak adalah memang yang plak. Plak itu yang bentuknya kita semua punya. Ya, nah itu yang paling banyak. Bentuknya merah, menebal, bersisik tebal, warna keperakan, dan kalau diangkat akan timbul bintik-bintik perdarahan di bawahnya ya. Dan ini bentuknya biasanya mengenai wajah, genitalia, kemudian siku dan lutut. Ya, nah kemudian trigger faktornya banyak, jadi faktor pencetusnya macam-macam nih. Ada infeksi, ada trauma stres, ada merokok, ada alkohol, dan juga ada vaksin. Siapa yang kemarin pada saat vaksin COVID psoriasisnya menghebat? Ada enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Di Jakarta beberapa teman-teman Yayasan Sobat ada beberapa yang kemudian terpicu sedikit jadi agak flare karena vaksin COVID. Gitu. Jadi bisa, memang vaksinasi itu kadang-kadang bisa. Tapi kita jangan jadi takut vaksin ya. Tetap vaksinnya sih boleh. Tapi bahwa itu akan kadang-kadang menimbulkan kita jadi tahu. Jadi kita sudah bersiap untuk nanti kita perlu mengobatinya. Demikian, slide. Ya, jadi juga ada scalp, ada nail ya. Jadi mengenai kuku, mengenai kepala, dan juga ada sebagian yang di daerah inversa. Daerah inversa itu daerah yang lipatan. Ya, jadi banyak yang kemudian karena daerah lipatan banyak yang salah diagnosa atau misdiagnosa sebagai jamur gitu. Tapi itu memang sesuatu hal yang kadang-kadang dokter kulit pun bisa salah gitu. Tapi kita ada pembuktiannya bagaimana tersebut ya. Slide. Nah, ini plak psoriasis paling sering ya di kepala, ya di belakang, di punggung. Nah, ya. Baik, slide. Nah, bagaimana kita mengetahui seberapa parah? Pentingnya apa sih seberapa parah? Karena kalau kita mengetahui seberapa parah, kita jadi mengetahui kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, penghitungnya adalah bahwa 1% itu seperti satu telapak tangan. Tertutup, ya, slide. Nah, ini kita bisa menghitungnya. Nah, ini perjalanan penyakitnya. Jadi menghitung keparahan psoriasis itu tergantung dari beratnya. Dari yang mungkin gambarnya tidak terlalu kelihatan. Selama masih ada merahnya, selama dia belum menjadi hitam atau menjadi putih, dia masih kita hitung. Sehingga kalau mengobati itu jangan berhenti hanya sampai sudah halus. Ya, sudah halus terus berhenti, jangan.
sampai hitam. Nanti pasti protes habis itu, dok ini kok sekarang saya jadi hitam gimana ngilanginnya ya gitu. Itu PR sendiri, nanti dokter Daulat aja itu yang jawab. Baik, slide. Ya. Nah, ini tadi bahwa memang ada yang ringan, sedang, berat, kita baginya demikian. Yang ringan itu hanya 3%, jadi 3% itu 3 telapak tangan. Itu masih bisa dengan pengobatan salep atau pengobatan oles. Jadi hanya kalau cukup 3 telapak tangan. Di atas itu sudah dianggap tidak cukup hanya dengan salep-salep saja. Jadi kalau yang kita tahulah bahwa pengobatan karena ini chronic disease, kita bosen, kita capek, kita ketemu dokter juga nanti kasihnya itu lagi, gitu ya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa kalau kita mengobati sendiri, begini nih, 3% itu kalau udah lebih dari itu jangan cuma salep tok, nggak mungkin berhasil, gitu ya. Jadi kalau itu memang harus ada sesuatu yang lebih, bisa dengan sinar, bisa dengan obat-obat minum yang lain. Karena kalau sudah lebih dari itu nanti efek samping dari si salepnya yang bikin masalah, gitu ya. Slide. Nah, ini pencetusnya tadi secara imunologis bisa. Obat-obatan, nah obat-obatan itu ya ada obat jantung, ada kortikosteroid, ada anti malaria ya. Nah, kenapa tadi kalau lebih dari 3% dia kemudian menjadi tidak boleh? Karena obat itu walaupun dia salep, dia bisa diserap sama darah, disebut kita penyerapan sistemik. Jadi kalau luas satu badan kita pakaiin salep steroid semua, itu sama aja kita minum obat. Efek sampingnya sama besarnya. Sehingga ya jangan, karena itu nanti justru kenapa kita tidak boleh, psoriasis tidak boleh pakai kortikosteroid, karena efek sampingnya terlalu berat dan kemudian dia ada efek rebound. Pada saat kita hentikan, dia akan jadi lebih hebat. Tapi kalau kita nggak hentikan, efek sampingnya jalan terus. Gitu. Jadi itu makanya yang membuat sebaiknya berobat lah, ya. Sedikit-sedikit, hari ini boleh lah, ya. Slide. Nah, ini tadi ya memang bahwa kelainannya yang paling ini adalah mengenai gatal dan nyeri. Itu adalah hal yang paling mengganggu sebetulnya. Ya, nyerinya ini bisa nyeri karena kulit atau nyeri karena sendinya, ya. Dua-duanya akan sangat mengganggu karena dua-duanya akan membuat kita tidak bisa beraktivitas. Aktivitas kita akan terganggu sehingga kehidupan kita juga terganggu. Nah, mungkin ini yang saat ini sedikit tabu adalah mengenai gangguan seksual. Seberapa banyak yang sudah berkeluarga kemudian terganggu secara seksual karena hal tersebut. Psoriasisnya ada di daerah genital, banyak kan yang kita punya genital, malu dan lain sebagainya. Pasangan harus tahu mengenai hal ini. Minimal kita harus memberitahu pasangan bahwa ini bukan sesuatu yang ini apa-apa gitu ya. Karena ini biar bagaimanapun ini akan mengganggu sebuah keluarga mau nggak mau. Ya, ini mungkin tabu di masyarakat kita untuk dibicarakan, tapi ini nanti mungkin kalau memang harus dengan psikolog bicarakan, tolong dibicarakan. Jangan dipendam sendiri kemudian dia menjadi masalah yang lebih besar. Gitu ya. Slide. Nah, ini nyerinya juga akan mengganggu segala macam. Mood, ya, hubungan, tidur, dan lain sebagainya. Slide. Nah, semakin sering gatalnya maka tentunya juga semakin kita akan merasa terganggu, kualitas hidup kita akan semakin turun. Slide. Nah, kemudian ini juga psoriasis itu sekarang kita sudah mengetahui, dulu psoriasis itu adalah penyakit yang kenapa sih kok psoriasis itu diobati oleh dokter kulit, karena memang dia awalnya adalah penyakit yang dianggap penyakit kulit. Dianggapnya adalah penyakit yang terjadi karena gangguan keratinosit, gangguan yang memang adanya hanya di kulit.
penyembuhan luka yang berlebihan dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu sekarang sudah mengatakan bahwa ternyata ada sistemik, ya, jadi ada peradangan sistemik yang sebetulnya bekerja di situ. Itulah mengapa 30% kemudian menjadi artritis, ya, dan kemudian ada penyakit sistemik lain yang mungkin mengikuti. Ini yang kita harus hati-hati. Sehingga kalau tadi saya baru bicara pas di sini, kalau mengobati sendiri, kalau bosan berobat, ya minimal 1 tahun sekali itu general check up. Sehingga kita bisa melihat fungsi kita secara keseluruhan itu masih baik atau tidak. Ya, karena yang takut adalah ini. Di dalam suatu penelitian sudah dikatakan bahwa psoriasis yang keluarnya ringan, jadi misalnya dia hanya tadi kurang dari 3%, tapi ternyata bisa aja sistemiknya ini seluruhnya. Sistemiknya ini kemudian juga menyebabkan salah satunya gangguan tidur dan lain sebagainya kalau gejala subjektifnya. Tapi gejala objektifnya dia bisa menyebabkan ini nih, mulai dari depresi, diabetes, darah tinggi, ya, kemudian juga gangguan ginjal dan lain sebagainya. Ya ini kan tentunya yang kemudian akan membuat pengobatan psoriasis akan menjadi lebih berat. Ini yang kemudian kita harus perjuangkan juga untuk teman-teman kita, bahwa harus mendapat pengobatan yang benar. Karena kalau tidak, dia akan berjalan terus sehingga penyakit-penyakit ini kemudian akan menimbulkan beban sendiri. Slide. Nah ini ya, jadi yang disebut psoriatic march itu karena awalnya adalah karena ya psoriasis dengan obesitas itu ya silakanlah kita melihat sendiri seperti memang kita rata-rata obesitas, dan juga memang karena ternyata mediator peradangan untuk psoriasis itu banyak terdapat di lemak. Jadi silakan kalau bisa menguruskan itu psoriasisnya akan membaik. Dan juga kalau kita bisa lebih turun berat badannya, obat pun akan bekerja dengan lebih baik. Jadi kalau obesitas kita turunkan, obat dengan dosis yang standar itu akan bisa bekerja dengan lebih baik. Ya, dan itu akan menyebabkan peradangan, dan kemudian lari-larinya adalah ke penyakit jantung. Ya, jadi makanya kita harus tetap hati-hati karena peradangan ini ternyata bisa berlangsung kemana-mana. Itu yang membuat mengapa saat ini kita juga psoriasis ini harus bekerja sama tidak hanya dengan dokter kulit, cuma juga dengan dokter penyakit dalam, dengan dokter yang lainnya. Jadi akan menjadi suatu multi specialty lah nantinya. Ya, memang kadang-kadang jadi ribet ya, kok saya jadi ribet sih, saya psoriasis jadi muncul kemana-mana. Karena ini mesti tahu bahwa memang akan ada peradangan ini yang kita harus hindari sebetulnya, dan ini bisa dihindari sebetulnya. Slide. Nah ini ya, jadi memang pengobatan psoriasis kita lihat mulai dari hanya tadi Pak yang Bapak yang dari kata tadi mengatakan pernah memakai Coltar dan lain sebagainya. Jadi memang awalnya adalah pengobatan topikal yang kita berikan dari topikal sampai kemudian ada obat-obatan di tahun 50, kemudian fototerapi, vitamin D, dan saat ini kita sudah mempunyai yang disebut targeted. Ya, targeted terapi ini adalah jadi kita sudah mengetahui nih sebetulnya sampai pengetahuan psoriasis ini berkembang dengan cepat sampai kita sebetulnya sudah mengetahui mana-mana saja sih yang hiperaktif, yang berlebihan. Nah itu yang bisa kita tekan, itu sudah sampai ke sana. Dan pengobatannya sebetulnya menurut saya efek sampingnya minimal dan hasilnya itu sangat membuat ya silakan dibayangkan tidak harus nyalepin badan, tidak harus minum obat, tinggal datang ke dokter 3 bulan sekali suntik bersih seluruhnya. Silahkan dibayangkan ya betapa nikmatnya. Gitu ya, karena kita sendiri tahu kan capeknya pagi-pagi bangun, aduh habis mandi, aduh mesti nyalepin, aduh perih-perih dikit nih, aduh gitu kan. Udah ini ya, jadi itu yang membuat pengobatan ini memang sangat
game changer lah istilahnya. Slide. Nah, ini ternyata di survei juga kita harus melihat bahwa adanya itu pun ternyata belum semua pasien, rata-rata pasien masih hanya dengan salep ini di luar negeri. Di negeri kita sama. Jadi jangan ini bahwa memang ternyata masih banyak yang belum mendapat pengobatan yang benar. Ini harus kita perjuangkan sama-sama. Ini salah satu kenapa kita harus membuat sebuah yayasan di mana kita bergabung menjadi satu supaya suara kita menjadi besar. Ya, sehingga kita bisa mengatakan kalau hanya saya atau 50 orang lainnya bilang dibandingkan dengan misalnya kita punya 1.000-5.000 orang, tentunya akan lebih didengar. Ya, apalagi kalau lagi pilpres gini, pasti didengar. Nggak mau dia 5.000 orang suaranya hilang. Baik, slide. Nah, dan juga kita harus mengetahui bahwa ini kenapa saya tampilkan. Kadang-kadang dokter dengan pasien itu ekspektasinya beda pada saat pengobatan. Dokter itu hanya kalau pasien maunya sembuh, setuju kan? Nggak mau ada sisa sedikit pun, nggak mau, ya kan? Bersih selama-lamanya, ya kan? Jangan ganggu aku lagi, gitu kan ya? Nah, kalau dokter enggak, kalau dokter itu masih hanya sampai terkontrol sudah cukup. Itu memang ekspektasinya agak berbeda dan ini harus disamakan. Ya, baik, slide. Nah, ini juga ya. Jadi yang paling utama tentunya hilang semuanya. Ya, dan control of disease. Slide. Nah, ini pengobatan yang sistemik terapi. Saat ini semuanya ada di Indonesia, kecuali asidretin, ya semuanya ada. Jadi dan methotrexate, siklosporin itu ditanggung BPJS. Anti-interleukin 17 salah satunya juga ditanggung BPJS walaupun masih minimal. Jadi sebetulnya kita masih sudah cukup lumayan, tapi kita akan berjuangkan lebih lagi untuk itu. Ya, slide. Nah ini saya mencoba Fornas, jadi sudah ada. Di Fornas ada untuk obat biologik walaupun hanya sebentar masih, ya dan itu untuk berat jadi masih restriksinya masih banyak. Ya, slide. Nah, dan biologic agent ini juga ternyata berpengaruh. Kita lihat nih bagaimana mereka berpengaruh juga untuk menurunkan ke arah yang tadi, ke arah komorbiditasnya. Jadi kita harus memilih. Jadi kalau kita ada penyakit gangguan yang lain, itu pengobatannya juga menjadi lebih sedikit pilihannya. Jadi kalau misalnya ada penyakit jantung, maka kita pengobatannya harus pilihannya lebih sedikit. Jadi itu makanya penyakit ikutan itu menjadi sesuatu yang penting. Slide. Ya, slide. Nah, sehingga di sini nih. Jadi ternyata pengobatan itu pada pasien psoriasis tidak langsung datang, langsung dokter bisa bilang, kamu sekarang begini, ya kita harus screening dulu, ada nggak komorbiditasnya, penyakit ikutannya ada nggak, obat-obatan yang dipakai apa, ada nyeri sendi nggak, kalau ada berarti kita harus konsul dulu ke dokter terkait, baru kemudian kita melihat trigger faktor yang lain, ada nih obesitas ada nggak, ini ada nggak, sehingga nanti kita bisa mendapat suatu pengobatan yang optimal untuk kalian. Jadi kita juga jangan terlalu reject. Ini dokter saya mau berobat psoriasis, kalau saya duduk sana kesini itu untuk kita bisa mendapatkan suatu pengobatan yang holistik. Memang harusnya seperti itu sehingga kita bisa sebetulnya pengobatannya saat ini rata-rata bisa ditanggung, sehingga tolong BPJS-nya dibayar rutin jangan sampai mati ya. Baik, slide. Nah, sehingga ini dokter dan pasien itu, pasien jangan tidak mau bersuara kepada dokternya, bilang, dok saya maunya begini, dok ini yang saya rasakan, sehingga dokternya juga tahu. Dia memilih, oke pak, bapak mau milih obat yang mana, silakan begitu. Ya, jadi shared decision making untuk pengobatan itu
harus terjadi antara dokter dan pasien untuk saat ini. Karena kenapa? Kalau kita tahu apa yang kita mau, kita sudah memilih, tentunya kita akan komitkan. Kalau dokter yang milihin nanti pasti ada protes-protesnya, nggak enak ya gitu. Tapi kalau kita sudah milih sendiri, udah tahu oh ini obatnya begini, ininya begini, caranya begini, oke, saya paling mungkin dengan itu. Tentunya kita akan mau melakukan. Harapannya seperti itu. Komitmennya terhadap pengobatan ada sehingga hasilnya akan lebih baik. Karena ini pengobatan jangka panjang, bukan pengobatan yang pendek. Slide. Ya, slide ini berlewat. Oke, sehingga diharapkannya kalau clear, maka semua yang tadi produktivitas dan lain sebagainya akan kembali, ya kita bisa bekerja normal dan berhubungan normal, bersosialisasi secara normal. Slide. Ya, ini salah satu hasil yang kalau kita perlihatkan yang paling baik. Jadi setebal itu kemudian kembali normal, ya. Jadi itu yang kita harapkan dengan pengobatan. Slide. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Danang atas presentasi dan pemberian informasinya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Jadi secara singkat saya akan memberikan suatu ringkasan bahwa psoriasis itu ada beberapa tipe yang di kulit. Seperti tadi disebutkan ada plak, ada inversa, ada gutata, dan bisa sampai erythroderma atau seluruh tubuh. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi daripada psoriasis kita seperti stres, kegemukan, dan konsumsi alkohol dan rokok itu harus selalu diperhatikan. Untuk pengobatan psoriasis ini tidak hanya obat oles saja, di obat oles itu juga tergantung daripada luas psoriasis yang kita derita. Dan perkembangan pengobatan untuk psoriasis ini sampai saat ini berkembang cukup sangat menguntungkan, bisa dari salep dengan pengobatan yang diminum sampai dengan sinar, dan sampai saat ini ada obat suntik yaitu terapi biologik. Kita lanjutkan untuk sesi ini untuk langsung tanya jawab. Ya, kita akan tanya jawab. Silakan kepada teman-teman sahabat psoriasis atau psoriasis fighter Kaltim untuk bertanya. Mumpung ada Dr. Danang di sini, yang pengalamannya saya rasa jauh lebih banyak dari saya karena di Jakarta jumlah pasien psoriasis pasti jauh lebih banyak karena jumlah penduduknya sangat banyak di Jakarta. Silakan, siapa mulai? Baik, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia. Saya bukan penderita psoriasis, namun saya adalah SLE AIH. Saya punya kerabat, punya sahabat. Beliau di tahun 89 itu kena psoriasis. Memang awalnya dikirain kayak diguna-guna orang. Kasihan, saya sangat prihatin sama beliau. Nah, yang pertanyaan saya gini, bagi orang psoriasis mereka kan kebanyakan menggunakan, mohon maaf ya, pakai baju lengan panjang ya Pak ya, menutupi supaya tidak terlihat. Tapi ada tempo hari yang dokter mengatakan pasien psoriasis mereka harus kena matahari berjemur di pagi hari. Jadi saya bilang, kamu kalau kayak gitu lebih bagus kamu nggak usah pakai lengan panjang deh, nggak apa-apa, karena kita karena harus kena sinar matahari pagi ya Pak ya, vitamin D-nya. Nah itu, yang pertanyaan saya, apakah memang psoriasis itu boleh tidak kena matahari, gitu ya, satu. Terus untuk sabun yang dipakai, saya tahu saya pun kalau ketemu sabun itu saya beli, tapi jarang itu mereknya Olip, ada Olipnya gitu loh. Itu tempo hari dikasih sama dokter sabun itu. Sahabat saya itu telah meninggal dunia. Memang beliau itu dia itu faktor kegemukan juga, dan akhirnya juga ke jantung. Terakhir akhirnya meninggal.
memang kala itu pengobat psoriasis belum terlalu dikenal oleh masyarakat gitu loh. Kalau sekarang kan udah bagus ya, udah banyak yang tahu. Nah itu saya sebagai teman ada psoriasis ini, saya pun harus mensosialisasikan masyarakat, harus menyuarakan juga, karena itu bagian dari saya juga gitu. Nah kedua lagi, apakah psoriasis itu juga bisa kena dari bayi ya Pak ya? Karena saya pernah ketemu dari bayi. Apakah itu faktor genetik atau bagaimana gitu? Yang saya kasihan lagi yang bayi-bayi yang di bawah 1 tahun itu Pak. Saya pernah ngelihat bagaimana orang tuanya berjuang untuk anak itu gitu loh Pak. Yang di bawah 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah itu usianya. Jadi walaupun saya SLE tapi saya selalu menyuarakan ini. Mohon ya apa yang harus kami lakukan untuk menyuarakan itu juga ya. Saya di Kaltim baru tahu ya kalau ada ada perkumpulannya. Kalau ini kejadian ini waktu saya tinggal di Bandung tempo hari. Ya, itu aja Pak, mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu. Memang pengalamannya sangat ini sekali ya. Jadi memang itulah makanya dukungan dari lingkungan, keluarga, teman dan lain sebagainya itu sangat penting Bu. Betul, berbeda dengan SLE, psoriasis itu bisa salah satu pengobatannya adalah dengan ultraviolet B ataupun ultraviolet A. Jadi memang bisa bagus dengan sinar matahari, walaupun sebetulnya tidak semua juga. Ya rata-rata memang semua bagus dengan matahari, sehingga butuh berjemur, butuh untuk dibuka, betul sekali Bu. Jadi lebih baik pakai lengan pendek daripada pakai lengan panjang untuk pasien psoriasis. Jadi sebaiknya memang tidak ditutupi, karena semakin ditutupi dia semakin kita tidak bisa terkena sinar matahari, betul sekali Bu. Cuman memang harus ada dukungan ya, tadi dia Bu, mengenai masalahnya adalah stigma. Sehingga kalau pengalaman saya, kebetulan saya juga menderita psoriasis. Baik, pada saat saya sekolah Bu, SMA itu cukup banyak saya ininya. Tapi saya punya teman, punya sahabat 5 orang yang emang selalu maksud saya ya mereka main dengan saya nggak ada masalah gitu, sehingga orang semua akan melihat oh nggak ada masalah kok gitu. Jadi itu dukungan lingkungan itu juga sangat penting, sehingga membuat kita juga tadi teman ibu mungkin akan alhamdulillah punya ibu, sehingga dia juga akan sedikit terbantu begitu, bahwa tidak semua orang jadi menjauhi dia. Itu salah satu yang penting untuk pasien psoriasis tentunya Bu, karena memang berbeda dengan lupus yang tidak terlalu terlihat ya Bu. Kalau ini memang tampilan masalahnya, sehingga memang cenderung akan menutupi begitu ya, walaupun itu sebenarnya kita tahu sebaiknya tidak ya. Makanya kalau saya ini karena acara resmi, tentunya kan saya nggak mungkin datang sini pakai celana pendek ya Bu ya. Kalau acaranya santai mungkin kita bisa dengan celana pendek, dengan apa nggak apa-apa, karena kita ada di lingkungan kita sendiri, jangan malu-malu. Mari kita perlihatkan itu tatonya seperti apa. Ya, anggaplah itu tato, orang tatoan juga dilihatin orang nggak apa-apa, kenapa kita mesti malu gitu kan? Ya nggak? Mau tatonya Kalimantan, mau tatonya Sulawesi, ya kan? Ya, nggak apa-apa. Jadi itu adalah sesuatu hal yang memang normal. Tren cantik sekarang itu putih bersih. Nah, nggak usah lah, kita putih ada hitam-hitamnya dikit, ada merah-merahnya dikit, nggak apa-apa kok ya. Baik, ya gitu Bu, nggak menjawab. Iya, maaf. Oh iya, maaf. Bayi tadi. Nah, bayi ya. Memang bisa dari jadi memang gini, ada HLA-nya, ada genetiknya yang terkena Bu. Tapi memang ada 2 tipe psoriasis. Tipe psoriasis yang terkena di usia di atas 30 tahun dan psoriasis yang terkena di bawah 30 tahun. Yang di atas 30 tahun itu cenderung ringan dan cenderung tidak terlalu kuat ikatan genetiknya. Sementara kalau yang di bawah 30 tahun memang dia cenderung akan menjadi lebih berat dan cenderung genetiknya lebih kuat.
gitu. Ya, jadi memang ada ikatan genetiknya, ada HLA-nya yang terkena. Itu Bu. Nah untuk pasien anak itu memang menjadi suatu masalah ya Bu ya. Saya juga ada beberapa yang akhirnya memang sangat kesulitan sekali. Cuman memang harus dipastikan bahwa itu betul-betul psoriasis dulu. Kadang-kadang ada penyakit anak atau penyakit kulit lain yang memang bentuknya mirip sekali dengan psoriasis. Dan tentu lebih sering pada anak. Gitu Bu. Ya, silakan. Ini adalah bingkisan yang diberikan dari Prodia setiap untuk yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Danang dari jauh-jauh dari Jakarta, sama Pak moderator Pak Dr. Enggak tahu saya. Ya, itulah. Sebelumnya saya salut dengan ketua kita Bapak Elias yang sudah mendatangkan Dr. Danang dari Jakarta. Terus terang saya sering lihat di internet aja nih Pak Dokter ini. Terima kasih Pak sudah datang di IKN, calon IKN. Saya Muni dari Sangatta, cuma saya bekerja di Sangatta, kelahiran Tenggarong. Jadi saya bingung juga dari mana pertama saya bertanya ini, karena saya kena sakit ini dari tahun 2008. Jadi begitu kena ini kayak down kita Pak. Apalagi dokter bilang, oh ini nggak bisa sembuh. Aduh sudah rasanya dunia kayak apa gitu ya. Jadi apalagi yang Bapak sampaikan tadi, saya juga perokok berat. Mungkin itu agak susah dihilangkan mungkin Pak ya. Kalau kurangi ya mungkin, ngurangi rokok kawan. Jadi Pak, saya berobat sana kemari, mungkin dampak psikologisnya yang saya alami sekarang. Jadi setiap kegiatan di kantor Pak, saya mungkin tidak bisa mengikuti atau mengurangi. Apalagi kayak sekarang saya ini lagi peradangan pas sampai di sini. Jadi saya beranikan diri aja, ya sudahlah ketemu Pak Dokter. Biarpun kita nih ada tato-tatonya di sini kan, anggap aja reuni atau pamer tato lah di sini Pak. Jadi yang saya rasakan Pak, tebal psoriasisnya itu yang saya alami sering pecah dia. Dokter bilang bahwa ini psoriasis vulgaris. Namanya aja susah bilang saya, apalagi ngobatin. Jadi saya kira saya aja menderita di dunia ini penyakit ini Pak. Ternyata ketemu teman saya, ada yang lebih lama. Tapi dengan lihat judul ini Pak, jujur saya kayaknya jujur saja belum bisa berdamai dengan psoriasis nih. Jadi mau perang-perangan aja rasanya. Jadi begitu kita ada kegiatan, lagi peradangan gini, nggak bisa ngapa-ngapain kita Pak. Kalau berobat, cukup banyak. Dari obat kampung, namanya kita di Kalimantan gitu Pak ya. Mohon maaf Pak, saya vulgar aja. Jadi kalau saya ungkapkan semua mungkin nggak cukup nih, bisa 2 hari. Jadi saya persingkat saja. Jadi saya Pak sekarang masih konsumsi MTX. Jadi dampak MTX itu saya rasakan luar biasa. Sehingga begitu saya mau makan obat itu sugesti saya sudah mau makan obat itu aja saya sudah mau muntah. Jadi mohon sarannya dokter gimana caranya lebih dalam, caranya biar saya nggak perang-perangan lagi dengan psoriasis. Jadi berdamai sesuai judul kita hari ini. Tepuk tangan buat kita. Yang terakhir, saya tuh Pak mau mengatakan bahwa penyakit yang ikut tuh pernah saya alami. Jadi
saya enggak pernah asam urat, loh waktu kambuh kok muncul juga asam urat ini. Tapi tadi memang itu sesuatu yang mengagetkan ya, bahwa tidak bisa sembuh gitu ya. Tapi ada istilahnya remisi, Pak. Kalau Bapak pernah dengar kan? Remisi itu adalah kondisi bersih di antara dua kambuhan. Jadi ini kambuh, bersih, kambuh itu bisa dicapai. Ya. Kalau memang pengobatan, kalau Bapak pakai MTX ya. Kalau Bapak pakai MTX itu target remisinya hanya 75%. Jadi 75% dari yang sebelumnya diderita itu kita coba hilangkan, ya. Bisa berhasil, bisa enggak. Tapi kan Bapak sendiri juga tahu, tidak ada dokter yang akan menghalalkan Bapak merokok. Dan rokok itu memang sebetulnya ya seperti yang saya bilang, bahwa komorbid maupun kebiasaan-kebiasaan itu akan menurunkan efektivitas dan efek lebih baik. Jadi, tapi tentunya kalau Bapak berobat ke dokter untuk pengobatan dengan sistemik, jangan lebih cepat dari 3 bulan ya Pak. Maksud saya, antara dokter dengan kita itu memang harus ada. Karena kalau enggak nanti tidak ada komunikasi, bapaknya merasa alah ini nggak berhasil, dokternya merasa ini pasiennya bandel nggak ada balik-balik gitu, nggak nyambung jadinya. Emang itu harus disambungkan. Itu menjadi suatu masalah yang ini. Karena harus Bapak tidak boleh berdamai bahwa saya tidak berobat, saya begini aja, nggak boleh. Berdamainya adalah saya tetap mencari pengobatan dan harus berhasil, tapi ini nanti akan seumur hidup itu. Karena pengobatan saat ini seperti tadi, kalau Bapak punya BPJS, itu Bapak sudah masuk kriteria untuk boleh memakai biologik yang di BPJS, tapi memang BPJS-nya harus masih di rumah sakit yang tipe 3 gitu. Tipe 3 tuh A atau B gitu ya. Jadi itu sebetulnya masih ada. Jadi tingkatan pengobatan masih ada Pak yang bisa Bapak pakai saat ini sebenarnya. Itu tinggal nanti gimana bicarakan dengan dokternya. Tapi berdamainya itu dia tadi. Rokok jangan coba berhenti beli dulu Pak. Jadi nggak beli rokoknya. Tadi seperti Bapak bilang, kurangi jatah teman. Ya, gitu. Jadi semakin coba kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu saya coba kita kurangi sehingga nanti psoriasis itu membuat kita memaksa kita untuk menjadi hidup sehat. Healthy lifestyle, olahraga teratur. Kalau kita mau hasilnya baik ya, olahraga teratur, makan teratur. Makan itu tidak ada tantangan, tapi lebih baik kalau makanan kita adalah makanan yang sehat, makanan yang bukan olahan, makanan yang kalau istilah zaman sekarangnya whole food, ya, makanan yang memang betul-betul makanan tadinya, ayam, daging, gitu ya, dan juga yang rendah lemak dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya akan membuat hasilnya akan lebih baik Pak. Gitu, ya. Tapi insya Allah kita sama-sama mencoba untuk bisa menjadi damai dengan psoriasis. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Dr. Danang. Mungkin saya sedikit tambahkan tadi masalah katanya ikut kena asam urat. Saya tidak tahu apa benar dari hasil pemeriksaan darah asam uratnya tinggi atau psoriasisnya ini memang sudah berlanjut atau komplikasi ke persendian atau artritis psoriatika. Untuk masalah psoriasis yang di persendian nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Natsir, beliau yang lebih ahli di sana. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang lain, ini kita ambil dulu yang dari online. Ini langsung dibagikan dulu apa? Baik, yang online ini. Obesitas itu semakin memperparah psoriasis Kak Dok. Soalnya Bapak Didi sudah 3 tahun didiagnosa psoriasis sama dokter. 2 kali opname karena pernah infeksi di kaki. Dan sekarang semakin besar terus dan psoriasisnya itu tebal terus Dok, bersisik gitu. Apakah itu karena berat badannya Dok ya? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu. Boleh saya jawab langsung ya. Jadi memang obesitas itu akan mempengaruhi psoriasis Bu. Kenapa? Tadi seperti saya sempat bilang katakan bahwa memang ada mediator peradangan yang adanya di lemak. Jadi kalau kita kurangi lemaknya, maka mediator peradangannya akan berkurang, dia juga akan jadi membaik. Sehingga memang harus diturunkan kalau bisa Pak Didinya berat badannya. Tentu hasilnya dengan itu aja sudah lebih baik. Dan kemudian juga memang obesitas itu juga mempengaruhi dari yang disebut sebagai dosis pengobatan. Jadi dosisnya jadi lebih tinggi kalau perlu, tidak dengan standar. Jadi memang untuk saat ini kalau boleh dicoba adalah untuk mengurangi berat badannya. Salah satu caranya barangkali bisa dengan lebih memperbanyak makanan sayur dan buah daripada goreng-gorengan atau daging-dagingan Bu. Itu ya. Jadi dan Bapak dianjurkan untuk olahraga minimal jalan atau apa gitu Bu. Ya, sehingga ada aktivitas fisiknya sehingga berat badannya bisa turun secara perlahan-lahan. Insya Allah dengan begitu psoriasisnya juga akan bisa membaik walaupun tidak sembuh tapi bisa lebih baik. Ya, baik. Ada yang ingin tanyakan Bu? Sudah cukup jelas Bu? Ya, sudah Dok. Terima kasih. Saya penderita psoriasis sudah 9 tahun. Dan saya sudah termasuk lebih dari 3% psoriasisnya. Dan kebetulan saya masih memakai salep Dok. Dan seperti yang dikatakan dokter tadi, mungkin lanjut dengan sinar laser ya Dok. Dan yang menjadi pertanyaan saya, untuk fasilitas seperti ini, yang sinar laser ini, ketersediaannya ada di rumah sakit mana saja Dok? Apakah sudah ada di Kaltim, Sulawesi atau di mana? Dan biayanya sekitar berapa Dok? Itu saja menjadi pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya sinarnya ultraviolet ya Bu ya, bukan laser ya. Memang ada juga laser yang bisa untuk psoriasis, tapi saat ini setahu saya sih di Kalimantan belum ada Alzheimer ya. Ya. Tapi kalau sinar ultraviolet mungkin ada, nanti kita mungkin bisa pastikan dengan Dokter Nasir yang dari Balikpapan ya. Apakah ada di Balikpapan mengenai ini. Jadi kalau mau mudahnya bila belum ada sinar, kalau mau mudahnya Ibu habis mandi pagi, Ibu pakai salep dulu. Habis Ibu pakai salep, Ibu berjemur di bawah sinar matahari. Kalau itu di jam 8 sampai jam 9, rata-rata kira-kira di angka 15 menit. Atau kalau Ibu punya handphone, itu ada UV index. Asal UV indexnya masih hijau atau kuning, itu hanya 15 menit saja sudah cukup setiap hari Bu. Tapi harus salepan dulu, jangan nggak salepan dulu. Ya, di bawah sinar matahari atau minimal pakai baju yang setipis mungkin. Kalau memang perempuan kan agak susah untuk kita buka baju langsung ya. Minimal pakai baju yang setipis mungkin sehingga ultravioletnya bisa masuk. Dicoba begitu sebelum nanti kalau memang ada alatnya di Balikpapan Bu. Nanti kita pastikan dengan Dokter Nasir. Ya, itu setiap hari Dok atau gimana? Setiap hari kalau berjemur di bawah mataharinya setiap hari kalau bisa Bu. Atau kalau Ibu setiap hari susah, minimal setiap weekend. Oh iya. Ya barangkali Ibu bekerja jadi susah kalau pagi, ya minimal setiap weekend Bu. Sabtu Minggu gitu. Ya. Ya, terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Mungkin Dokter Danang bisa kasih sedikit informasi mengenai berapa sih biaya untuk terapi fototerapi untuk psoriasis ini? Kalau biasa yang di Jakarta sekitaran berapa? Kalau di Jakarta setahu saya itu sekitar antara 100
ribuan setiap kali terapi. Dan itu satu cure-nya itu 30 kali. Ya, Ya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Karena setahu saya sepertinya di Kanuyoso, mungkin sepertinya saya lupa sudah ada atau belum ya. Kalau di Parikesit di Tenggarong sepertinya sih ada, tapi kalau untuk di AWS belum ada, karena saya di AWS. Demikian untuk sesi Dr. Danang ini kita akhiri tanya jawabnya dulu, mungkin nanti dalam perjalanannya bisa ditanyakan langsung atau bisa nanti kalau masih ada waktu, kalau Dr. Danang sudah jalan karena beliau harus ada pesawat yang akan dinaiki karena jadwalnya. Jadi kita akan nanti kalau ada yang lebih lanjut saya akan bantu untuk menjawab. Kemudian kita lanjut ke Isoma dulu ya. Ya. Ya, kita Isoma. Silakan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Danang dan juga moderator kita. Ada tentunya yang sudah sama-sama hadir juga untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Dr. Daulat juga. Teman-teman, untuk informasi bahwa tadi penanya kita yang ada di online, ada Mas Didi dan juga Mbak Oktaviana, nanti untuk hadiahnya akan dikirim ya. Dikirim ke rumah saya maksudnya. Jadi siapapun nanti yang akan bertanya dari online ataupun offline, insya Allah akan mendapatkan hadiah ya yang akan diberikan. Dan selanjutnya kita akan mengikuti untuk penyerahan, sesi penyerahan. Ya, kami mohon izin kepada Dr. Danang boleh berdiri dan juga nanti kita akan bersama-sama menyerahkan. Ini akan ada yang namanya sertifikat dan juga plakat yang nanti akan bersama-sama diserahkan. Nanti tentunya Dr. Daulat juga tetap bersama kami, nanti masih akan bersama-sama mengikuti beberapa kegiatan dan juga talk show kita. Ini ada persembahan hadiah dan juga tentunya ucapan terima kasih. Yang pertama kita berikan terlebih dahulu plakat ya. Kami persilahkan kepada Ketua Panitia untuk menyerahkan. Ini ada sedikit cenderamata, oleh-oleh dan juga terima kasih telah menjadi bagian dari talk show dan juga webinar kita kali ini. Baik, selanjutnya sebagai support yang telah diberikan, ini kita lihat bahwa Dr. Danang juga tengah menggunakan outer dari IM2B yang nanti akan diserahkan, tapi sebelumnya ini akan ada sertifikat dan juga ucapan terima kasih sebagai narasumber dan juga pembicara pada talk show dan juga webinar kita kali ini. Nah ini juga salah satu sponsor dan juga IM2B yang hadir dan juga ada sedikit oleh-oleh. Dokter sudah pernah makan amplang dok? Belum sudah ya? Akan baca belum ya. Kalau belum, kalau udah ya kasih saya aja sudah. Terima kasih, tepuk tangan dulu boleh untuk Dr. Danang dan juga tentunya moderator kita ada Dr. Daulat yang sudah sama-sama hadir. Kita break dulu 2 hari ya Bu, nanti baru kita balik ke sini lagi. Oke, terima kasih Dr. Daulat, terima kasih Dr. Danang. Kami persilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Dokter hati-hati, terutama untuk Dr. Danang juga. Terima kasih telah hadir di Kota Samarinda juga. Sekali lagi tepuk tangan dong buat beliau dong. Mudah-mudahan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan belum sempat ditanyakan boleh ya langsung menanyakan secara individu melalui sosial media. Mungkin boleh ya dok ya? Atau lewat saya boleh? Oh mau foto bersama, berani berapa Bu? Silakan, boleh foto bersama, izin ya dokter ya untuk bisa berfoto bersama. 1 foto 3.000. Kapan nih fotonya, sekarang atau besok? Sekarang ya. Baik, untuk Sobat Nusantara yang ada di online, sebentar lagi kita akan ada sesi sharing juga ya yang nantinya akan bersama-sama kita obrolkan juga. Tapi bukan sama saya bukan pakar psoriasis. Jadi nanti kita akan ngobrol dan juga sharing bersama Sobat Nusantara semua.